Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofiatul Hasanah. Dan pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berbeda dari video sebelumnya, yakni mengenai manajemen accounting exposure. Yuk kita simak videonya. Baik, pada pembahasan pertama, mari kita kenali terlebih dahulu apa sih itu exposure akuntansi. Exposure akuntansi atau yang biasa disebut dengan exposure translasi adalah mengukur seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi dari suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh kurs falas, yang mana exposure akuntansi atau translasi ini tidak menimbulkan perubahan pada aliran kas real perusahaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam translasi ini tidak ada pertukaran fisik yang terjadi dan tidak ada transaksi terkait yang terjadi seperti apabila dilakukan suatu konversi. Kemudian, mengapa exposure translasi ini terjadi? Exposure translasi atau akuntansi ini timbul karena suatu perusahaan induk harus melakukan laporan konsolidasian dari anak perusahaannya yang berada di luar negeri. Jadi, laporan keuangan perusahaan anak yang ada di luar negeri yang menggunakan mata uang asing harus disajikan kembali dalam mata uang di mana perusahaan induk berada. Dari semua hal mengenai exposure translasi atau akuntansi, sudah dapat kita lihat atau kita simpulkan bahwa tujuan utama dari exposure translasi atau akuntansi ini adalah untuk mempersiapkan laporan konsolidasian suatu perusahaan. Yang selanjutnya, perlukah mengukur exposure akuntansi? Yang mana pada umumnya perusahaan transnasional ini biasanya tidak peduli dengan exposure akuntansi. Hal itu disebabkan karena menurut mereka exposure akuntansi ini tidak relevan. Namun perlu kita pahami apa yang mempengaruhi derajat exposure perusahaan terhadap kemungkinan laba atau rugi karena laporan keuangan. Nah, pada pembahasan kali ini, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya exposure akuntansi tergantung pada yang pertama itu seberapa jauh peranan cabang-cabang perusahaan di luar negeri. Karena semakin besar presentase bisnis perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan cabang, maka akan semakin besar pula persentase pos-pos laporan keuangan mudah terpengaruh oleh exposure translasi. Yang kedua, lokasi cabang-cabang perusahaan di luar negeri. Kemudian yang terakhir, standar akuntansi yang dipergunakan. Karena setiap negara umumnya mempunyai standar akuntansi yang sudah baku yang amat bervariasi antar negara. Lalu, apa alasan perusahaan melakukan translasi? Yang pertama, memungkinkan pembaca laporan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik atas operasi perusahaan, baik domestik dan luar negeri. Dan untuk mencapai hal ini, laporan keuangan anak perusahaan yang berada di luar negeri yang berdenominasi dalam mata uang asing disajikan ulang dengan mata uang pelaporan induk perusahaan. Kemudian yang kedua, perbandingan hasil laporan keuangan suatu perusahaan yang sama dari suatu periode ke periode lain sulit dilakukan. Kemudian alasan yang terakhir adalah untuk mencatat transaksi mata uang asing, mengukur resiko suatu perusahaan terhadap pengaruh perubahan mata uang, dan berkomunikasi dengan para pihak berkepentingan di luar negeri. Yang mana pengukuran resiko ini berbeda-beda tergantung dari metode translasi yang dipilih untuk digunakan oleh perusahaan. Nah, apa saja metode translasi mata uang asing atau yang biasa disebut metode konversi mata uang? Nah, di sini metode translasi mata uang asing atau metode konversi mata uang terdapat 4 jenis, yaitu current non-current, kemudian ada moneter non-moneter, yang ketiga ada metode temporal, dan yang terakhir ada metode current rate.
Metode yang pertama yakni metode current non-current, yang mana metode ini merupakan metode yang paling tua di antara metode konversi mata uang yang lain. Dengan metode ini, semua aset dan kewajiban lancar dari cabang-cabang perusahaan dikonversikan dalam mata uang negara asal dengan kurs saat ini, yaitu kurs pada saat neraca disusun. Sedangkan aset dan kewajiban yang tidak lancar atau non-current dikonversikan pada kurs historis, yaitu kurs pada saat aset diperoleh ataupun pada saat kewajiban terjadi. Oleh karena itu, cabang perusahaan di luar negeri yang memiliki modal kerja yang dinilai positif dalam mata uang lokal akan meningkatkan resiko rugi atau translation loss akibat devaluasi dengan metode current non-current. Sebaliknya, apabila modal kerja ternyata negatif dinilai dalam mata uang lokal, berarti terdapat keuntungan atau translation gain akibat revaluasi dengan metode tersebut. Namun demikian, metode ini tidak mempertimbangkan unsur ekonomis, mengingat metode current non-current ini merupakan metode paling tua di antara metode konversi mata uang yang lain. Metode current non-current ini menggunakan kurs akhir tahun untuk mentranslasikan aktiva lancar, yang mana secara tidak langsung menunjukkan bahwa kas, piutang, dan persediaan dalam mata uang asing sama-sama menghadapi resiko nilai tukar. Hal ini tentu tidak tepat, sebaliknya translasi utang jangka panjang berdasarkan kurs historis mengalihkan pengaruh mata uang yang berfluktuasi ke dalam tahun penyelesaian. Dan metode yang kedua yakni metode moneter non-moneter, yang mana aset moneter terutama kas, surat-surat berharga, piutang, dan piutang jangka panjang, dan kewajiban moneter terutama utang lancar dan utang jangka panjang dikonversi pada kurs saat ini. Sedangkan pos-pos non-moneter seperti stok barang, aset tetap, dan investasi jangka panjang dikonversi pada kurs historis. Pos-pos dalam laporan laba rugi dikonversi pada kurs rata-rata pada periode tersebut, kecuali untuk pos penerimaan dan biaya yang berkaitan dengan aset dan kewajiban non-moneter. Biaya depresiasi dan biaya penjualan dikonversi pada kurs yang sama dengan pos dalam neraca. Akibatnya, biaya penjualan bisa saja dikonversi dengan kurs yang berlainan dengan kurs yang digunakan untuk mengkonversi penjualan. Perlu diperhatikan bahwa metode moneter non-moneter ini bergantung pada klasifikasi skema neraca untuk menentukan kurs translasi yang tepat. Hal ini dapat menghasilkan hasil yang kurang tepat, yang mana metode ini juga akan mendistorsikan margin laba karena menandingkan penjualan berdasarkan harga dan kurs translasi kini dengan biaya penjualan yang diukur sebesar biaya perolehan dan kurs translasi historis. Kemudian metode yang ketiga adalah metode temporal, yang mana metode ini merupakan modifikasi dari metode moneter non-moneter. Perbedaannya dalam metode moneter non-moneter, persediaan atau inventory selalu dikonversi dengan kurs historis. Sedangkan dalam metode temporal, persediaan umumnya dapat dikonversi dengan kurs historis, namun bisa juga dikonversi dengan kurs saat ini apabila persediaan tersebut dicatat dalam neraca dengan nilai pasarnya. Yang mana secara teoritis, metode temporal lebih menekankan pada evaluasi biaya atau historis ataukah pasar. Pos-pos dalam laporan laba rugi umumnya dikonversi dengan kurs rata-rata pada periode laporan, sedangkan biaya penjualan, cicilan utang, dan depresiasi yang berkaitan dengan pos-pos dalam neraca dikonversi dengan kurs historis atau harga di masa lalu. Kemudian untuk metode yang terakhir yakni metode current rate, yang mana metode ini merupakan metode yang paling mudah karena semua pos neraca dan laba rugi dikonversi dengan kurs saat ini.
Jadi metode ini secara luas digunakan oleh perusahaan-perusahaan Inggris, yang mana dengan metode ini apabila aset yang didenominasi dalam falas melebihi kewajiban dalam falas, suatu devaluasi akan menghasilkan kerugian. Variasi dari metode ini adalah mengkonversi semua aset dan kewajiban kecuali aset tetap bersih yang dinyatakan dengan kurs saat ini. Jadi, exposure akuntansi atau translasi ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan perusahaan anak oleh perusahaan induknya. Kemudian untuk melakukan translasi dapat digunakan dengan 4 metode untuk metode konversi mata uang. Yang pertama itu metode current non-current, kemudian metode moneter, non-moneter, kemudian yang ketiga metode temporal, dan yang terakhir metode current rate. Baik, mungkin hanya seperti itu materi mengenai manajemen accounting exposure yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.